Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir secara daring pada seminar awam hari ini. Yang terhormat Kepala Departemen Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Saiful Anwar, Dr. Besit Daryanto, spesialis urologi konsultan. Yang terhormat Ketua Program Studi Urologi FKUB RSSA, Dr. Kurnia Pentas Putra, spesialis urologi konsultan, beserta seluruh supervisor PSPDS Urologi FKUB RSSA. Perkenalkan, saya Dr. Dimas sebagai pembawa acara seminar awam hari ini. Seminar awam hari ini mengusung tema penyakit urologi pada anak. Bersama narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Pradana Nurhadi, spesialis urologi konsultan urologi pediatri, dan Dr. Marta Henry, magister administrasi rumah sakit, spesialis urologi konsultan urologi pediatri. Dan seminar hari ini akan dimoderatori oleh Dr. Medianto, spesialis urologi. Dr. Medianto, spesialis urologi, menempuh pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan melanjutkan program spesialisasi urologi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Beliau tergabung dalam staf KSM Urologi RSUD Saiful Anwar Malang dan juga aktif pengajar. Sehari-hari beliau aktif bertugas di Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan juga sebagai spesialis urologi di Rumah Sakit Umum Mitra Delima Malang. Kepada Dr. Medianto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Edianto. Saya akan memoderatori seminar awam mengenai penyakit pada anak, ya kelainan urologi pada anak, ya yang jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang punya putra terutama di sini ya, karena urologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang traktus urinarius pada laki-laki dan wanita serta sistem reproduksi pada lelaki. Ya, jadi ada dua bab atau dua topik yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Eh, yang pertama akan diterangkan oleh Dr. Pradana Nurhadi, spesialis urologi, mengenai penis, ya, jadi kelainan-kelainan pada penis pada anak. Kemudian yang kedua akan dijelaskan oleh Dr. Marta mengenai buah zakar yang terpeluntir. Baik, tanpa menunggu waktu lama, mungkin ada Dr. Pradana sudah join ya. Dr. Pradana ini merupakan staf pengajar di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Ya, beliau sebagai konsultan di bidang urologi pada anak-anak. Ya, yang akan dijelaskan siang ini mengenai kelainan penis pada anak. Untuk Dr. Pradana, dipersilahkan, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Dr. Medi. Mohon maaf saya agak terlambat barusan karena masih ada operasi ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Prodi Urologi yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan sharing ya mengenai kelainan penis pada anak kecil. Kenapa saya angkat pada siang hari ini dengan topik itu? Karena jujur di masyarakat kita masih sering salah diagnosis. Akibatnya apa? Manajemennya juga keliru, kurang tepat ya. Jadi saya sampaikan di sini kasus di mana yang akan sering kita jumpai Bapak Ibu. Jadi mohon lebih waspada terhadap anak-anak kita atau bahkan cucu-cucu kita. Oke, boleh saya share ya. Oh, nggak bisa ya. Bisa saya jadikan co-host. Sudah? Oke. Oke. Ya, sudah kelihatan ya. Oke. Jadi ada beberapa problem yang sering kita jumpai pada eh, burung si kecil ya. Ini saya
saya jelaskan secara detail nanti di belakangnya. Oke. Semua kelainan pada anak itu umumnya adalah kongenital. Perlu diingat Bapak Ibu, repotnya adalah kalau misalkan Bapak Ibu ada asuransi, kita sebagai dokter urologi itu bahkan bingung, asuransi itu tidak akan pernah menanggung kelainan kongenital. Inilah dilemanya pada kita sebagai urolog itu mau melakukan operasi, tapi satu sisi keluarga pihak untuk diklaimkan ke asuransi, di satu sisi itu kongenital nggak pernah ditanggung. Nah itu repotnya di situ. Dan perlu diingat bahwa kejadian ini memang sangat jarang, kalaupun terjadi itu 8 dari 1000 kelahiran. Ya, apa saja yang sering terjadi? Inilah beberapa kelainan penis pada anak kecil yang sering kita jumpai di kehidupan masyarakat. Yang akan kita bahas yang pertama adalah mikropenis. Apa itu definisi mikropenis? Kalau kita secara definisi mikro artinya kecil. Artinya sangat buruk ini adalah penis yang panjangnya tidak sesuai ukuran untuk seumurnya dia. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, loh dok, anak saya kok burung saya kok kecil ya. Tapi diingat, dilihat dulu umurnya berapa. Nah, itu ukurannya itu harus kita sesuaikan dengan standar deviasi ukuran rata-rata. Berapa sih normalnya? Nanti saya jelaskan di belakang. Nah, ini sering disalah burit penis ini bedanya adalah penisnya tenggelam tapi ukurannya normal. Nah, contoh ini kalau Bapak Ibu lihat seperti ini, apakah ini penis anak saya kecil atau normal ya, Dok ya? Kita harus membedakan nanti dengan cara pemeriksaan fisik. Caranya gimana? Nanti di belakang saya terangkan. Nah, ini angka kejadian mikropenis itu tidak banyak sih. 15 dari 100.000 kelahiran itu biasanya mengalami mikropenis. 5,5. Kalau dikatakan mikropenis, artinya ukurannya kurang lebih ya 2,3 ke bawah. Jadi kalau udah ukuran di bawah 2,3, artinya dia dikatakan mikropenis. Loh dokter, kalau ukuran anak saya misalkan 3 cm, nah itu kan bukan mikropenis, tapi bukan penis normal. Itu dikategorikan apa? Itu dikategorikan masih kecil, tapi bukan mikro. Nah, bedakan lagi. Penisnya kecil. Ya, kalau mikro itu sangat kecil. Nah, apa yang harus diwaspadai? Maka kita harus rutin memeriksakan Bapak Ibu, misalkan jumpai Bapak Ibu ragu-ragu nih anak saya penisnya normal atau kecil, itu harus kita periksakan ya setidaknya ke urolog lah atau ke dokter anak ya. Kadang nyun sewu seorang dokter pun yang misalkan dokter umum kadang bisa keliru mendiagnosis. Kenapa? Masih rancu dengan istilah namanya burit penis atau penis yang tenggelam. Nah, itu gimana dok cara mengukurnya? Nah, cara mengukurnya sebenarnya Bapak Ibu gampang aja. Jadi kulit penisnya si adik itu, si kecil itu harus Bapak Ibu tarik sampai mentok ke bawah. Kalau sudah mentok ke bawah, itu baru diukur. Nah, ukuran panjang penisnya itu nanti disesuaikan dengan tabel. Tabel yang saya sampaikan itu ada berdasarkan usia. Nah, di situ nanti Bapak Ibu, oh penis anak saya normal ternyata. Oh, memang ukurannya kecil. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi memang penis anak saya dikategorikan mikropenis, dokter? Ada terapinya itu dengan kadar hormon, memberikan suntikan hormon. Ya, apa yang disuntikan itu hormon untuk laki-laki, testosteron namanya. Tapi disarankan sebelum melakukan suntikan testosteron kita harus memeriksakan kadar testosteron. Kenapa? Biasanya memang mikropenis ini berhubungan kadar testosteron yang rendah. Itu biasanya di kelainan sejak lahir memang ada. Sehingga kita umumnya yang memberikan itu dokter anak. Kita sangat jarang, tapi kita bisa memberikan itu dengan suntikan 3 sampai 4 kali dengan serial seminggu tiap minggu. Jadi bisa sampai 1 bulan. Itu nanti dilihat sekali suntik penisnya membesar apa tidak. Kalau kurang nanti ditambah lagi. Maksimal sampai 4. Dokter, apa nggak berbahaya dok testosteron? Kalau ada indikasi, iya nggak masalah. Dok, penis anak saya normal, tapi kok pengennya lebih besar lagi. Apakah bisa dok dikasih suntikan testosteron? Kalau sudah ukuran penis normal, artinya kadar hormon sudah normal, kita tambahkan hormon dari luar, hati-hati. Justru efek samping
samping yang itu kita takutkan Bapak Ibu. Jadi testosteron bisa aman digunakan asal sesuai kondisi. Apa efeknya dok kalau istilahnya kita memberikan testosteron tambahan di luar indikasi? Banyak Bu, bisa menghambat pertumbuhan si anak. Kemudian pertumbuhan bulu-bulu seks itu lebih cepat. Kemudian bahkan ada nanti persendiannya nyeri. Kemudian bahkan ekstrimnya lagi adalah bisa mengarah ke malignansi dari prostat. Masih dini tapi sudah dipacu untuk pertumbuhan dari prostat. Ya. Nah, sekarang itu tadi mikropenis. Jadi yang take home message-nya adalah setiap ibu bapak ibu melakukan pemeriksaan penis untuk menilai ukuran anak kecil itu caranya dengan cara menarik kulit penisnya baru ibu ukur. Jadi jangan cuma dengan diamati saja, tidak bisa. Jadi harus ditarik dulu sampai ke pangkal baru diukur. Nah, itu mikropenis. Semua di sini yang saya jelaskan pasti ada terapinya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian kasus yang paling sering dijumpai adalah fimosis. Fimosis itu apa dokter? Fimosis adalah kondisi di mana kulit, kalau orang Jawanya ngomongnya kulub Bapak Ibu, tapi kalau mungkin yang di luar Jawa kurang paham, jadi ujung dari kulit penis itu kan ada yang berlebih itu Bapak Ibu. Nah, itu kalau kita tarik, itu tidak akan kelihatan kepalanya atau batang penisnya. Kenapa? Itu ada bagian yang dia sempit gitu loh. Nah, fimosis itu kita bagi dua. Ada yang fisiologis, ada yang patologis. Maksudnya fisiologis apa dokter? Semua anak kecil lahir di dunia ini pasti ada fimosis. Pasti dok, pasti. Tapi fimosis itu ada derajatnya Bapak Ibu. Jadi tidak semua fimosis itu menimbulkan keluhan. Ya. Tapi kalau fisiologis artinya dia akan menghilang dengan sendirinya seiring bertambahnya usia. Jadi misalkan awalnya penisnya tidak kelihatan sama sekali ditarik, seiring dia usianya bertambah itu bisa nanti makin bisa ditarik ke belakang. Tapi kalau yang patologis itu tidak bisa hilang dengan sendirinya. Artinya apa? Dia akan mengganggu normalnya si penis ini. Misalnya apa dok? Bisa mengganggunya? Bisa mudah infeksi. Ya, atau bahkan si anak bahkan tidak bisa kencing. Loh dok, kenapa sih kok bisa terjadi patologis, fimosis patologis? Ini saya ya, jadi anak kecil itu biasanya kalau habis kencing itu ujung burungnya itu entah itu digesokkan ke mana, ke dinding lah supaya kering lah, atau bahkan pegang-pegang ujungnya sehingga apa? Ada lecet di situ menimbulkan infeksi. Nah, kalau sudah ada lecet menimbulkan infeksi, itu nanti akan membentuk jeratan, Bu. Nah, itu yang kita sebut fimosis patologi, ya. Nah, kejadiannya memang biasanya di bawah 3 tahun itu sudah banyak ya, tapi seiring pertambahan usia itu akan menurun. Nah, apa yang harus diwaspadai, Dok? Yang pertama, si anak ini kalau kencing terasa nyeri atau bahkan kecium rasa tidak enak atau bau dari ujung penis. Kalau Bapak Ibu amati juga, jangan-jangan di ujungnya itu merahan atau bahkan bengkak, ya. Bahkan parahnya adalah si anak tidak bisa kencing atau kalau mau kencing dia harus ngeden dan kesakitan. Hati-hati. Ini adalah gejala dari fimosis. Nah, apa yang efeknya dok kalau nggak bisa diatasi berkelanjutan? Ya, pasti infeksi. Nah, makin lama apa nih? Nanti lihat di gambar ini Bapak Ibu, kemerahan semuanya, bahkan kepala penisnya nanti itu ada infeksi, bahkan keluar nanah. Saya pernah menjumpai Bapak Ibu itu ujung penisnya bengkak sekali, bahkan isinya nanah tok. Bayangkan anak ini kalau mau kencing kesakitan sekali dan kadang disertai demam yang tidak turun. Ya. Nah, apakah bisa ditangani, Dok? Sangat bisa. Inilah kenapa kalau di negara Muslim itu, Islam itu, Rasul itu menganjurkan wajib hukumnya untuk sunat. Salah satunya ini yang kita ternyata ambil hikmahnya adalah mengurangi kejadian infeksi bahkan sampai pasien tidak bisa kencing. Jadi kalau ada fimosis yang saya sampaikan tadi, berdasarkan gradingnya. Kalau gradingnya berat, artinya anak ini bahkan kalau mau kencing harus mengejan, ya sunat jawabannya. Tapi kalau masih ditarik itu masih kelihatan ujung kepala penisnya itu masih kelihatan sedikit lubang
kencingnya masih bisa kelihatan, boleh disalepin dengan ada namanya salep steroid. Kita oles tipis-tipis sambil ditarik pelan-pelan. Itu ditelateni Bapak Ibu, nanti dia akan hilang dengan terapi oles salep itu. Jadi fimosis, sarannya kalau sudah terjadi fimosis, apalagi anak ini bolak-balik infeksi saluran kemih. Taunya gimana dok infeksi saluran kemih? Biasanya kami, urologi itu, Bapak Ibu, sudah menerima rujukan dari dokter anak. Nah, dokter anak itu Bu, biasanya kalau ada pasien datang ke beliau dengan keluhan demam, kemudian kadang mual muntah, awalnya dipikir ISPA, tapi setelah dicari, loh kok bukan ISPA? Hati-hati, fimosis. Nah, biasanya kalau udah fimosis, pasti dirujuk ke urologi untuk dilakukan tindakan sirkumsisi atau sunat ya. Nah, ini jadi kapan kita harus ke dokter kalau sudah timbul keluhan. Artinya ini ISK berulang, keluar nanah. Nah, biasanya itu adalah tanda-tanda dari fimosis yang patologis. Nah, kalau tadi fimosis itu kulit prepusiumnya bisa ditarik atau kulit penisnya bisa ditarik. Ini kebalikannya Bapak Ibu, ada namanya parafimosis. Itu artinya apa, Dok? Kulit penisnya dipaksa ditarik, Bapak Ibu. Akibatnya apa? Jeratan yang di ujung penis itu tidak bisa kembali normal. Nah, ada orang awam disebutnya dengan sunat jin. Jadi jangan bangga Bapak Ibu, misalkan anak ibu itu bangun pagi-pagi, loh, mah ini kok burung saya kok sudah disunat ya? Nah, kalau ibu lihat gambaran seperti ini, memang kayak orang sunat, tapi beda. Ini adanya jeratan di sini. Jadi di batang penisnya itu terjerat. Loh kok dok, kok bisa seperti itu ya dok ya? Bisa saja Bapak Ibu waktu tidur, nah itu sangat berbahaya. Kenapa dok? Karena penis ini kan di sini ada kayak cincin. Dia itu akan menjerat penis. Akibatnya apa? Aliran darahnya itu tidak bisa ngalir dengan maksimal ke sini, ke ujung kepala dari penisnya. Akibatnya ini bisa rusak, bisa mati, ya. Nah, ini paling penyebab terbanyak juga karena gigitan serangga bisa nih. Saya pernah menjumpai seperti itu. Jadi habis digigit serangga, dua bengkak terus ketarik ke belakang dia, gitu ya. Nah, kemudian angka kejadiannya relatif lebih sedikit dibandingkan fimosis tadi. Tapi justru parafimosis ini adalah kelainan yang sangat emergensi. Nah, ini gejalanya adalah ya gejalanya umumnya sama aja, nyeri. Bahkan nyerinya hebat biasanya. Kemudian kadang disertai si anak sulit buang air kecil. Bahkan buruknya adalah sudah ke warnanya kebiruan. Jadi kalau batang penis ini Bu, kepalanya ini seharusnya merah. Tapi hati-hati kalau sampai warnanya keunguan atau biru tua atau bahkan hitam, hati-hati. Jangan-jangan ini sudah mati penisnya. Jadi parafimosis itu emergensi sekali. Ya. Jadi apa dok kalau tindakan yang kita harus lakukan? Ya karena hal ini bisa berujung kematian dari penis atau kehilangan ujung penis. Ya Bapak Ibu harus membawa anak ini segera ke gawat darurat. Untuk dilakukan apa dokter? Untuk dilakukan ya apa ya, melepas jeratan, poinnya di situ. Jadi melepas jahitannya itu ya banyak caranya Bu. Kalau masih awal-awal saja itu kurang dari 6 jam bisa dengan kompres atau bahkan dengan menusuk jarum untuk mengurangi apa cairan yang sudah bengkak itu. Tapi yang dianjurkan adalah kalau yang sudah parah adalah dioperasi. Operasinya apa, Dok? Sama saja, sunat. Gitu. Jadi tindakan fimosis dan parafimosis sebenarnya relatif hampir sama. Tindakan operasinya adalah dilakukan sunat atau sirkumsisi. Tapi yang take home message-nya adalah Bapak Ibu harus bisa membedakan ini parafimosis atau fimosis. Jadi keluhannya tadi itu kalau sudah tampaknya seperti disunat jin, ya ini kasus emergensi Bapak Ibu, tidak boleh ditunda. Kalau fimosis mungkin masih bisa diobati dulu kalau ada infeksi. Tapi kalau parafimosis tidak boleh ditunda sama sekali, ya. Nah, sekarang
tadi ada fimosis, ada temannya namanya parafimosis. Tadi ada mikropenis, ada temannya juga namanya buried penis atau penis tenggelam. Nah, inilah yang sering disangsikan dengan mikropenis tadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau buried penis itu kondisi penisnya sebenarnya normal. Tapi yang bikin dia tidak normal Bapak Ibu, penis itu sebenarnya dikelilingi oleh jaringan yang membuat dia elastis. Makanya kalau ereksi bisa menonjol ke depan, kemudian pada saat tidak ereksi dia turun. Tapi tidak tarik ke bawah, dia masih tampak penisnya. Nah, kalau buried penis itu adalah begitu ereksi dia nongol, tapi begitu tidak ereksi dia tertarik ke dalam Bapak Ibu. Nah, gimana dok cara mendiagnosa mengetahui adanya buried penis? Putra Bapak Ibu suruh tidur. Memeriksa penis itu idealnya posisi tidur, jangan berdiri. Jadi harus pada saat dia tidur, Bapak Ibu pegang ujung burungnya si adik. Kalau tidak teraba sama sekali penisnya, ada dua kemungkinan. Mikropenis atau buried penis. Atau penis yang tenggelam. Kemudian Bapak Ibu tarik itu semua kulitnya ke bawah. Seret gitu. Sehingga apa? Tampak penisnya. Kalau ukurannya normal, itu berarti namanya buried penis. Tapi kalau ukurannya tidak normal, itu namanya mikropenis. Ya. Nah, biasanya kejadian buried penis ini akan diperparah dengan obesitas. Jadi semakin gemuk anaknya Bapak Ibu, penisnya itu semakin tenggelam. Tapi perlu diingat, pada pasien yang kurus pun buried penis ini bisa terjadi. Baru saja 3 hari yang lalu, saya dapat kasus di mana sepupuan ya, si A sama si B ini sepupuan, sama-sama bawa ke saya, satunya gemuk, satunya kurus. Yang gemuk itu periksa ke saya, awalnya saya periksa, oh ini memang penisnya tenggelam Bapak, ini harus saya operasi. Nah, yang si B, yang lebih kurus, asumsi saya seharusnya normal, ternyata justru lebih parah kasus buried penisnya. Jadi, obesitas itu memang memperberat, tapi orang kurus pun bisa mengalami namanya buried penis. Nah, sekarang gimana kejadiannya? Sangat kecil memang, ya kejadian umum-umumnya. Nah, tadi kita harus dalam mendiagnosis sudah tahu ya Bapak Ibu ya, tinggal ditarik saja, kemudian ukur panjang penisnya. Nah, inilah yang bisa timbul akibat penis tenggelam Bapak Ibu. Biasanya si anak ini kalau kencing tidak mancur ke depan, tapi dia merembes. Jadi Nyonya Sewu kadang masih menggunakan pampers. Kedua, resiko infeksi sangat besar. Kemudian kalau dia dibiarkan ke depannya tidak dilakukan operasi, nanti dia psikisnya Bapak Ibu akan terganggu karena untuk berhubungan seksual, kemudian untuk ereksinya itu jelas sangat terganggu. Dia tidak akan kelihatan kayak normal. Pasti psikis terganggu, ya. Nah, terapinya gimana? Ini harus operasi. Harus. Dokter, saya pernah menjumpai anak tetangga saya itu disunat 2 kali. Kok bisa dokter? Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar si pasien ini dioperasi 2 kali. Loh kok bisa gitu? Ini pada kasus buried penis. Biasanya ya Bu ya, Nyon sewu Bapak Ibu. Ini kan sunat itu kan tinggal membuang ujung burungnya. Kalau kita buang ujungnya saja, penisnya tidak dimunculkan, ya dia masih tenggelam. Padahal tujuan dari sunat adalah membuang kulit penis hingga tampak batang penisnya itu, bahkan kencingnya buried penis. Kalau cuma atau disunat biasa, pasti tenggelam, nggak akan pernah nongol. Makanya nanti Bapak Ibu akan mendengar istilah sunat 2 kali. Itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau pada kasus nanti mungkin setelah ini Bapak Ibu pulang periksa penis anak atau cucunya. Kalau dijumpai kasus rekan ini, hati-hati dalam memberi keputusan untuk melakukan sunat pada anaknya. Kalau seperti kasus buried penis,
kemudian nanti apa mikropenis atau ada kelainan nanti web penis itu harus urologi Bapak Ibu. Saran saya jangan ke yang lain karena kita sudah kompeten untuk masalah perpenisan istilahnya gitu ya, masalah burung ini ya. Nah, ini kasus yang sangat jarang, tapi pernah saya jumpai beberapa pasien namanya web penis atau adanya jaring yang menghubungkan penis sama kantong pelir. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi seharusnya penis sama kantong pelir itu terpisah Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu lihat penis anaknya, loh kok kayak ada jaring ya dokter ya yang membuat penis ini menempel belirnya. Ya, itu namanya kita sebut dengan web penis atau jaring penis. Nah, ini apa efeknya, Dok? Ya ini efeknya. Itu penis akan terlihat pendek padahal ukurannya normal gitu loh. Karena dia tertarik ke kantong belir terus. Jadi mau ereksi itu dia akan mengangkat kantong belirnya sehingga seakan-akan tidak normal ukuran penisnya padahal normal gitu. Ya. Kejadiannya bahkan lebih kecil lagi gitu. Nah, bagaimana cara mengetahuinya, Dok? Kulit dari ujung penisnya Bapak Ibu angkat ke atas, kemudian kantong pelirnya Bapak Ibu tarik ke bawah, kayak bikin sudut 90 derajat. Nah, kalau itu ada jaringan di antaranya, itu kita sebut web penis. Tapi kalau tidak ada jaringan di antaranya, itu normal. Jadi seharusnya Bapak Ibu, ini nggak ada nih. Nah, yang ini nih nggak ada nih. Inilah yang kita sebut web penis. Kalau lihat Bapak Ibu ini seharusnya terpisah ini. Nah, di sini terpisah, ya. Nah, apa yang jika terjadi kalau nggak ditangani dokter ya sama, ereksinya pasti akan terganggu karena dia akan tertarik ke kantong belir. Otomatis dia akan mengganggu psikologis juga karena pada saat dewasa itu berhubungan intimnya juga akan pasti terganggu. Nah, terapinya gimana? Mau nggak mau pasti operasi. Kalau seperti ini nggak ada namanya pengobatan lagi Bapak Ibu. Ya, ini harus operasi. Nih, kalau lihat Bapak Ibu ini ada jaringan nih yang membuat antara penis sama kantong pelirnya itu jadi satu nih. Nah, ini seharusnya nggak ada nih. Itu yang harus kita buang Bapak Ibu ya. Biasanya kalau ada web penis ini ya sekalian nanti kita sunat dan buang jaringan web penisnya ini ya. Sehingga antara penis sama kantong pelir itu sangat terpisah seperti itu. Dia bisa kembali normal. Jadi kesimpulannya adalah kelainan pada penis pada anak cukup beragam Bapak Ibu. Cuma diagnosanya itu insya Allah mudah sebenarnya. Kita bisa mengerjakan sendiri. Seorang orang tua itu seharusnya lebih peka. Oh, anak saya ini burungnya kecil. Cobalah kalau sudah ada tanda tadi Bapak periksa sendiri dengan cara menarik kulit burungnya itu ya. Diagnosa yang tepat itu otomatis akan memberikan penanganan yang tepat. Oleh karena itu, kalau sudah ada kelainan yang dirasa ada kelainan, saran saya Bapak Ibu segera periksakan ke dokter urologi. Dokter, kok saya pernah mendengar ada dokter bedah, dokter kulit itu mengerjakan ya dokter? Ya semuanya bisa Bapak Ibu, sebenarnya bisa. Cuma urologi itu spesifik untuk operasi kasus-kasus kelainan pada penis. Kalau dikatakan dokter bedah plastik, ya nyusul kalau bedah plastik lebih estetik, oke, sangat jago. Tapi masalah penis itu insya Allah kami lebih kompeten, gitu ya. Ya, mungkin itu saja Dokter Medi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan nanti kita diskusikan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Dokter Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Pradana atas ilmunya, ya mudah-mudahan bermanfaat. Baik, saya lanjutkan ke materi kedua yang akan disampaikan oleh senior saya, Dokter Martha Henry. Ya, beliau adalah urologi di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Ya, beliau ini juga pakar mengenai pediatrik urologi dan kali ini akan menjelaskan mengenai buah zakar yang terpeluntir. Baik, Dokter Martha, monggo dok. Terima kasih Dr. Medianto, spesialis urologi. Suara saya sudah terdengar ya? Ampun dok. Terima kasih pertama-tama kami ucapkan karena telah diberikan kesempatan untuk ikut di acara urologinya
Malang ya, PPDS Malang, urologi Malang. Tapi sebelumnya biasanya kalau kami ini di Palembang ini selalu pakai pantun. Saya pantun dulu ya Pak Medi ya. Musim Silakan hujan, dok. musim hujan badan meriang. Rasa lapar, nasinya basi. Assalamualaikum, selamat siang. Mohon izin kami presentasi. Waalaikumsalam. Cakep dok. Saya dulu pernah ke Malang itu, Dokter Medi masih kecil banget ya. SMP apa ya? Iya, SMA ya Dokter Medi ya? iya Saya dok. bermain di SMA dok. rumahnya guru saya namanya Pak Basuki. Ya. Oke, kita presentasi saya share screen dulu ya. Iya. Baiklah. Bapak, Ibu sekalian, saya akan terpelintir. Kalau di Palembang terpelintir. Kalau di ya, atau bahasa medisnya adalah torsiotes. Jadi kalau definisinya matikus atau penggantung testis yang ada pembuluh darahnya di sana, akibatnya adalah gangguan dari aliran darah tersebut, sehingga menimbulkan nyeri yang hebat pada testis tersebut. Jadi seperti kita terpuntir tangan kita itu sakitnya bukan main. Jadi di sini penggantung testis itu mengandung unsur-unsur pembuluh darah sehingga kalau dia terpelintir atau tersumbat untuk beberapa waktu, maka aliran darah ke testis akan terganggu sehingga menyebabkan testisnya mati atau bahasa medisnya infark. Dan ini adalah suatu kegawat daruratan sehingga perlu ditangani dengan segera. Dan Bapak Ibu yang mempunyai anak kecil, laki-laki, tentunya ini harus diperhatikan benar. Jadi bukan masalah simpel karena ini akan berhubungan dengan kecepatan penanganan pasien-pasien toksio ini. Jadi ada batas waktu yang tidak boleh dilewati. Kalau kita lihat angka kejadiannya, toksio itu paling banyak terjadi pada usia neonatus atau di bawah 1 tahun atau pada usia pubertas. Jadi ada dua mix ya, ada dua angka tertingginya di usia uh, di bawah 1 tahun dan kemudian di usia pubertas sekitar 13 sampai 16 tahun. Tapi rata-rata usia 10,6 dengan deviasi 5,8 tahun ya. Angka insiden laki-laki di bawah 18 tahun, kalau beberapa perusahaan mengatakan 3,8 per 100.000. Jadi ini adalah kasus yang terjadi pada anak-anak dan remaja. Kemudian kalau kita bagaimana sih terjadinya torsio atau puntiran testis itu? Kalau kita lihat di dalam masa embriologi atau masa pembentukan janin di dalam kandungan, itu testis itu sebenarnya berposisi di dalam perut janin itu di sekitar kutub bawah ginjal. Pada usia kehamilan 7 sampai 15 minggu dia mulai turun sampai ke batas, kalau kita lihat gambar nomor 2 ini, sampai ke batas tertinggi kantong kemih. Kemudian di minggu ke-25 sampai ke-35 dia akan turun. Pada waktu dia turun dia akan membawa bersamanya adalah selaput dari perut yang putih ini. Jadi selaput yang warna agak kemerahan ini ya, turun ke bawah. Nah, selaput inilah nantinya akan membentuk apa namanya pembungkus yang berisi sedikit cairan, membuat testis pergerakannya tidak merusak, tidak terganggu. Itulah kira-kira bagaimana testis itu turun. Nah, bagaimana kejadiannya pada torsio atau terpuntirnya testis? Secara normal, pada saat setelah turun, jadi pada minggu ke-35 atau beberapa saat sebelum anak dilahirkan, itu normal sudah turun. Pada saat, kalau kita lihat di gambar yang normal ini, maka yang kita lihat yang warna ungu ini adalah dua buah lapisan perut tadi yang meliputin testis di bagian depan. Di bagian depan saja. Sebagian belakangnya tidak tertutupin, sehingga normalnya testis itu tidak kepuntir karena di sini tidak
ada jaringan lain yang tidak sama dengan sini. Jadi testis itu tetap sehingga dia bisa bergerak, kulit kantong kemaluan juga bisa bergerak sehingga tidak merusak. Inilah fungsi dari yang disebut dengan tunica vaginalis. Kemudian pada anak-anak atau bayi baru lahir, kadang-kadang pada saat dia turun tadi, dia bisa terpuntir juga, sehingga dia terpuntirnya disebut dengan extravaginal torsion. Jadi dia terpuntirnya di punikulusnya, di penggantungnya, bukan karena fiksasi atau ikatan dari tunica vaginalis ini. Ini pada bayi biasanya. Pada bayi dapat terjadi terpuntir karena perikatan tunica vaginalis ke dinding ini di sini ada gubernaculum belum bagus sehingga mudah terpuntir. Jadi terpuntir semuanya. Jadi semuanya terpuntir. Itu extravaginal. Nah, pada anak-anak yang lebih besar terjadinya yang disebut dengan kelainan bawaan yang disebut dengan bell flapper. Jadi kalau normalnya kalau kita lihat gambar sebelah kiri ini hanya bagian depan testis saja yang terbungkus oleh tunica vaginalis. Pada kelainan bawaan ini maka semua testis itu tertutup dilapisin oleh tunica vaginalis ini, sehingga mudah sekali terpuntir. Jadi kalau kita lihat karena ini seperti lonceng dari bel, jadi mudah sekali terpuntir. Nah, ini dasar dari terpuntirnya testis. Nah, tentunya apakah oleh karena itu ini terjadinya pada masa anak atau masa remaja? Saya belum pernah mendapatkan torsio pada orang tua, walaupun bisa terjadi torsio pada orang tua akibat trauma dan sebagainya. Tapi torsio umumnya pada anak-anak dan remaja. Ini akan menarik yang nanti saya ceritakan bagaimana kesalahan diagnosis itu menyebabkan si pasien, si anak itu menderita. Nah, ini dulu kita lihat dulu faktor risiko. Faktor risiko ini adalah faktor yang memperberat dari untuk terjadinya torsio tadi. Contohnya testis tidak turun, ada juga ya. Testis tidak turun atau UDT undescendestesis, sehingga yang tadi ya gubernaculumnya tadi belum lengket, juga belum tunica vaginalisnya juga berubah sehingga mudah terjadinya trauma dan juga terjadinya torsio. Kemudian trauma, kemudian latihan yang berlebihan, terutama latihan-latihan atau olahraga kontak ya, yang bisa membuat benturan pada testis. Kemudian juga celana yang terlalu ketat itu juga bisa mengganggu gerakan-gerakan kremaster atau punikulus sehingga membuat terpuntirnya punikulus atau testis tadi. Atau perubahan suhu mendadak ya, karena testis itu harus dijaga suhunya 1-2 derajat dari suhu tubuh supaya proses pembentukan sel-sel reproduktif itu terjaga baik. Sehingga kalau terjadi suhu badan kita naik, maka testis akan turun sehingga kendor kelihatannya. Skrotumnya kelihatan kendor. Itu fungsinya adalah untuk menjaga ukuran testis, suhu testis tadi terjaga. Pada saat dingin, maka skrotum itu akan narik ke atas sehingga testis akan tertarik ke atas ke arah badan atau suhu inti sehingga suhu testis sendiri akan terjaga. Nah, perubahan suhu mendadak tentunya akan merubah mekanisme ini sehingga memudahkan terjadinya terpuntir, terutama pada testis-testis yang sudah mempunyai faktor predisposisi tadi. Mendapatkan dari daerah ya. Jadi si ibu, kalau ini kita lihat, ini terpuntir. Kalau testis terpuntir tadi yang sebelah kanan. Kalau kita lihat ini, testis terpuntir itu bentuknya memanjang vertikal. Pada saat dia terpuntir di punikulusnya di sini, dia akan naik lebih tinggi. Ini awal ya. Kemudian terbentuk berwarna merah dan sakit. Jadi gejalanya adalah nyeri mendadak, kemudian disertai mual dan muntah karena refleks visceral istilahnya. Kemudian nyeri dapat terasa sampai daerah perut bagian bawah atau inguinal. Karena tadi kan testis itu berasal dari sekitar kutub bawah ginjal yang turun ke dalam skrotum. Jadi dia mengikut sertakan juga saraf-saraf di sana. Sehingga gangguan atau misalnya kita kebentur testis, maka akan dirasakan nyeri pada perut kita. Kemudian testis teraba keras,
Nah, refleks otot kremaster menghilang. Jadi kalau kita rangsang di paha bagian dalam ini tidak ada gerakan. Normalnya kalau kita rangsang sebelah kiri, maka akan ada gerakan kremaster atau otot di testisnya akan ikut bergerak. Tapi kalau pada terpuntir dia tidak apa? Tidak dia terpuntir maka kita akan di sini. Kalau yang normalnya kita bisa raba. Ya ini kita hubungkan dengan orkitis. Nah, jadi saya punya cerita tadi, ada pasien datang dari daerah, datang ke kami ke tempat praktek, sudah terlambat, jadi sudah 2 hari. Kenapa Ibu 2 hari baru datang? Iya dok, kami sudah berobat ke dokter spesialis. Saya nggak ngasih tahu di spesialis apa. Dokter spesialis terus dia apa itu? Anak saya didiagnosa dengan penyakit kelamin, gitu dong. Anaknya umur 12 tahun. 12 tahun. Jadi dipaksa anak saya itu untuk mengaku pernah berhubungan seks. Karena saya nangis dok, karena tidak pernah berhubungan seks atau apa. Karena dia dianggap orkitis, dianggap peradangan pada testis. Jadi untuk dokter urologi gitu, kira-kira gitu. Diagnosis bipolar. Jadi kalau kita baca-baca buku ini ya, diagnosis bisa dengan calling aja dengan itu salah satunya torsio. Torsio ini kita bisa lihat, misalnya ada perawat kita, dokter, ini ada anak-anak, sudah anak-anak ya, ada anak-anak testisnya nyeri, udah pikiran kita sudah torsio, nyeri. Kapan tiba-tiba? Udah siapkan kamar operasi. Jadi torsiotesis adalah salah satu diagnosa yang bisa kita lakukan by phone, walaupun apa namanya kita belum lihat ya. Masalahnya nanti lebih baik kita melakukan pada waktu kita lebih baik kita melakukan overdiagnosis daripada underdiagnosis karena kita berhubungan dengan waktu. Dia mempunyai waktu apa optimal yang bisa kita kerja itu ya adalah 6 jam. Jadi lewat 6 jam itu sudah mulai terjadi perubahan-perubahan yang mengarah ke jelek. Jadi kalau kita Bapak Ibu sekarang mungkin bertanya, kapan harus ke dokter? Pada saat anak Bapak nyeri atau anak Ibu nyeri dan merah, segera ke dokter. Tidak usah ditunda-tunda. Jangan menganggap ini suatu infeksi atau apa. Karena kita bekerja dengan waktu. Jadi segera periksa ke dokter atau datang ke IGD rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena penanganan ada waktu gold standar atau jam jam-jam yang paling penting yaitu di jam 6 jam pertama setelah timbulnya nyeri. Nah, bisa saja kita melakukan diagnosa banding ya. Torsiotesis itu adalah kondisi emergensi. Ini terjadi pada anak-anak atau remaja. Jadi kalau ada remaja atau bayi tiba-tiba testisnya merah dan nyeri, anggaplah itu suatu torsio. Bapak Ibu harus segera ke emergensi. Jangan pikirkan itu suatu peradangan, karena kalau peradangan seperti ini orkitis, epididymitis, atau epididimoorkitis itu biasanya pada orang dewasa yang sudah ada kegiatan seksual aktif gitu ya. Kalau dulu memang pada anak-anak pernah sering terjadi apa namanya dari parotitis epidemika, dari ada parotitis di kelenjar parotisnya, kemudian timbul juga peradangan orkitis pada testisnya. Itu zaman dulu. Waktu saya kecil masih ada, sekarang nggak ada lagi karena sudah bagus imunisasi. Jadi kalau sekarang, kalau anak-anak dengan tesnya nyeri dan bengkak, anggap itu suatu torsio. Lakukan tindakan segera. Jangan dipikirkan suatu orkitis atau epididimoorkitis atau epididymitis. Ini adalah penyakit untuk orang dewasa. Kalau di anak-anak itu ke arah torsio. Dan hampir tidak mungkin anak-anak melakukan hubungan seks seperti yang saya ceritakan oleh pasien saya tadi, dan itu dilakukan oleh seorang dokter. Dan itu juga membuat terlambat sehingga tesisnya itu tidak bisa ditolong karena sudah 2 hari. Nah, diagnosisnya bagaimana? Kalau kita masih ragu, ragu ini biasanya sudah beberapa hari ya, sudah 3 hari atau seminggu, tesnya bengkak dan orangnya sudah mulai dewasa, misalnya sudah remaja, sudah 18 tahun atau 20 tahun ya, kita periksa
kencing aja, urinalisa. Kalau steril atau tidak ada sel darah putih, itu torsio. Tapi kalau dia di sel darah putihnya ada lebih dari 5 leukosit per lapangan pandang besar, itu sudah orkitis atau memang ada ISK di sana. Atau kalau kita masih ragu, kita USG Doppler. Jadi USG ini kalau leukosit banyak, lebih dari 5 per lapangan pandang besar, itu sudah ISK atau itu bisa kita sebut orkitis pasien. Atau kalau kita masih ragu, kita USG Doppler. Jadi pada tesis yang terpuntir, dia tidak ada aliran darahnya. Kalau kita lihat ini yang sebelah kanan itu tidak ada aliran darah, sebelah kiri normal. Nah, tata laksananya apa? Rujuk segera dalam waktu kurang dari 6 jam. Jadi ini yang penting Bapak Ibu sekalian perhatikan ya. Bila misal dalam perjalanan Ibu Bapak berani bisa lakukan detorsi manual ya. Detorsi manual itu melakukan puntiran melawan arus arah ya. Dan diberikan analgetik. Detorsi manual ini bisa memutar arah balon torsio, putar ke arah medial atau ke lateral. Dicoba-coba istilahnya. Ketika keberhasilannya, oh berhasil misalnya, itu biasanya nyerinya hilang, tensinya jadi turun. Ini di awal-awal ya. Bila berhasil, oh berhasil misalnya, tetap dirujuk ke dokter urologi karena akan dilakukan orkidopeksi. Karena testis yang tadi terpuntir, kalau kita berhasil melakukan detorsi, dia akan terpuntir lagi karena tadi dasarnya adalah kelainan bawaan tadi yang namanya bell clapper tadi ya. Sehingga kita harus melakukan fiksasi atau diikat testisnya supaya tidak memutar gitu. Jadi ada teknik mengikat namanya orkidopeksi, istilah medisnya. Nah, seperti ini ya, kita putar, coba ke kiri. Biasanya yang sebelah kiri kita putar ke kanan, melawan arus jarum jam. Kalau yang kanan kita ke saat jarum jam. Seperti ini ya kira-kira. Nah, tata laksananya reposisi manual, tapi sambil disiapkan operasi. Jadi kalau kita sudah di emergency, itu saya selalu menyiapkan kamar operasi. Operasinya adalah operasi emergency, poliperitoneal 6-8 jam. Nah, kita lakukan orkidopeksi pada tesis yang sakit dan juga tesis yang di sebelahnya. Jadi yang kalau infeksi atau kita tanam, saya pernah dulu waktu saya sekolah di Surabaya, saya stasenya di Semarang. Remaja, 19 tahun kalau nggak salah, dia datang ke emergensi, kita diagnosa dengan torsio, kita pergi. Pada saat kita lihat, tesis sebelah kirinya sudah kecil. Waktu kami yang kena yang sebelah kiri ini, kami dikasih obat antibiotik sama dokternya. Artinya pada waktu dulu, pasien ini didiagnosa sebagai pembuluh darah yang kejepit, tesis mati. Alhamdulillah, tesisnya juga mati. Karena sudah terlambat 2 hari. Jadi akibatnya apa? Mau tidak mau ya, juga terjadi gangguan pada hormon testosteronnya karena 95% itu hormon testosteron dihasilkan oleh sel Leydig di testis. Nah, ini bila sudah impak, ini gambar seperti ini. Nah, ini ya, kalau yang atas merah, masih merah. Jadi belum belum mati. Sedangkan yang sebelah bawah, ini puntirannya di sini, ini udah mati, udah hitam. Sehingga ini harus dibuang. Nah, akan sayang sekali ya kalau sudah pernah yang tadi yang kasus yang kedua tadi ya, dia sudah pernah kena torsio, kemudian tidak diobatin sebagai orkitis atau radang atau infeksi dengan antibiotik dan anti nyeri, lama-lama dia sembuh juga, nyerinya hilang, tapi tensinya mati dan mengecil. Nah, kena lagi karena bentuk kelainan bawaan tadi itu kanan kiri juga akan sama. Jadi kalau kelainan bawaan di sebelah kanan sama sebelah kiri. Oleh karena itu jadi jangan sampai terlambat. Pada saat sudah hitam begini kita nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Nah, komplikasinya dan juga
yang perlu diperhatikan bahwa torsiosis yang terlambat mendapat penanganan atau tidak ditangani bisa mengundang sejumlah komplikasi. Satu, mati jaringan testis. Kenapa jaringan testis mati? Karena pembuluh darahnya terpuntir, terjepit, sehingga tidak bisa memberi makan pada testisnya. Akibatnya testis akan mati. Kemudian, kalau dua-duanya kena, akan mengganggu kesuburan atau infertilitas. Kemudian juga akan terjadi infeksi. Akan terjadi pelayanan bentuk pada testis karena testis yang atrofi atau mengecil tadi. Hilangnya fungsi atau menurunnya fungsi testis yang dalam menghasilkan hormon laki-laki, sehingga 95% hormon laki-laki biasa di testis pada saat testisnya hilang ya berkurang, terutama kalau dua-duanya ya. Dan juga ini akan menimbulkan juga gangguan-gangguan imunologi seperti anti sperma ya, antibodi anti sperma karena kerusakan dari pembuluh darah. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Matra atas ilmu yang diberikan kepada kita semua serta para Bapak Ibu. Baik, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar ya, nanti akan kita jawab. Mungkin Dr. Pradana, Dr. Mata, ini ada beberapa pertanyaan, Dok, mengenai yang tadi yang sudah dijelaskan ya. Yang pertama ini dari Pak Yanto, penis saya tenggelam dan gemuk ya, segera saya sunat atau saya upayakan turun berat badan terlebih dahulu ya. Mungkin Dr. Pradana bisa membantu, Dok. Terima kasih Pak Yanto, pertanyaannya cukup menarik dan sangat banyak ya sebenarnya kasus kayak gini. Jadi dilema, satu sisi pasiennya gemuk, kemudian penisnya tenggelam, satu sisi mau sunat. Nah, sunat sebenarnya bukan indikasi segera kalau tidak ada keluhan. Contoh, misalkan si anak ini, anaknya Pak Yanto misalkan 6 tahun, dia gemuk, kemudian kencingnya nggak ada gangguan, nggak ada masalah. Sebenarnya sunat pun kan nggak masalah Pak, harus usia 10 tahun atau 12 tahun. Tapi kalau misalkan si anak ini ada indikasi harus segera sunat, ya mau nggak mau sunat. Nanti masalah berat badan itu seiring dengan pertumbuhan dia. Kan anak ini kan, ya kalau kemudian si anak ini gemuk, itu mudah, lebih mudah, relatif lebih mudah. Genetik agak susah. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah harus sunat dulu atau berat badan dulu? Tergantung indikasi sunatnya, itu Pak Yanto. Kalau tidak ada indikasi sunat, kalau saya biasanya saya menganjurkan Bapak Ibu coba deh turunkan berat badannya si anak dulu. Kenapa? Nah, berasumsi bahwa, loh, burung saya kok masih nggak kelihatan, kurang nongol sekali, padahal sudah kelihatan tapi memang tampak kecil. Kenapa? Karena gemuknya. Tapi misalkan tidak ada indikasi sunat, si anak ini berat badannya sudah mulai turun, kemudian nanti kita lakukan tindakan sunat dengan rekonstruksi, itu nanti jelas kelihatan penisnya gede, besar. Nah, jadi psikis juga pasti akan ini lebih enak ke si anak kecil. Jadi itu ya jawabannya Pak Yanto, tergantung indikasi sunat atau tidaknya itu harus segera atau tidak. Kemudian Ya, untuk pertanyaan kedua itu kan apa kemalan terapi kucing dia kemudian apa ada terapi lain? Biasanya Ibu untuk mikropenis atau ukuran penis yang kecil ini sudah terdiagnosa ya. Artinya memang penisnya ditarik kemudian diukur memang ukurannya kecil. Itu biasanya memang berhubungan dengan kadar hormon yang rendah. Sehingga terapinya memang dianjurkan untuk penambahan suntik testosteron. Sebenarnya juga ada beberapa trik ya Bapak Ibu ya dengan vakum. Artinya si penisnya ini ditarik dengan vakum gitu. Cuma itu kurang efektif. Kenapa? Hormonnya masih tetap gitu loh Bapak Ibu. Jadi tidak akan mendukung kadar hormonnya naik, penisnya ukuran juga akan membesar. Jadi yang terbaik memang adalah injeksi suntikan dengan terapi hormon. Tapi harus dipastikan ya Ibu ya bahwa memang ada kelainan mikropenis. Kalau nggak ada, jangan. Yang penting adalah diagnosanya benar dulu. Itu saja dulu. Masalah terapi nanti menyesuaikan. Nah, ini ada pertanyaan lagi berkaitan dengan fimosis. Atau normal nggak kuncup kemaluan anak saya tidak bisa ditarik?
saya sudah mungkin saya sampaikan kurang detail tadi di presentasi saya. Kuncup kemaluan atau fimosis itu memang ada gradingnya Bapak Ibu. Ada yang ditarik bisa kelihatan lubang kencingnya, ada yang ditarik tidak kelihatan sama sekali. Nah, fimosis itu memang ada grading. Semakin ditarik itu tidak kelihatan, itu ada resiko. Yang pertama infeksi. Kedua, si anak ini kencingnya bermasalah. Dia harus ngeden, kemudian bahkan tidak bisa kencing. Apakah normal kuncup kemaluan anak saya itu tidak bisa ditarik? Bisa dikatakan normal, bisa dikatakan tidak. Tadi saya bilang, fimosis ada fisiologis, ada patologis. Tapi kalau menimbulkan keluhan Bapak Ibu, ya sudah. Ini jelas fimosis yang patologis. Artinya mau nggak mau harus dilakukan sunat segera. Kalau Nah, ada ya. keluhan. Tapi kalau nggak ada, wajar. Fimosis itu yang fisiologis memang nggak bisa ditarik, tapi tidak memberikan keluhan. Si anak harus kapan dok sunatnya? Nanti kalau anaknya sudah gede, dokter, saya pengen sunat. Ya, baru disunat. Nggak usah memaksakan untuk disunat. Loh, dok, anak saya fimosis, tapi fimosis yang tidak menimbulkan keluhan, nggak usah buru-buru. Sudah tenang saja gitu ya. Kemudian sama ya, anak saya umur 12 tahun, kecil apa bisa disuntik? Intinya diagnosis dulu harus tepat, mikropenis atau tidak. Kalau memang mikropenis, memang dianjurkan untuk penambahan hormonal. Mungkin itu ya, Bapak Ibu dari semua ini yang bisa saya jawab. Mungkin itu Dokter Medi. Iya, tentunya mungkin kalau yang pertanyaan nomor 4 itu, jadi memang sebaiknya bisa konsultasi dulu ya, Bapak Ibu ke dokter urologi terdekat ya. Mungkin kalau memang burungnya kecil ya, kalau memang itu benar mikropeni, akan memeriksakan hormon-hormon terlebih dahulu ya Dokter Pradana ya, sebelum memang kita perlu menyuntikkan hormon kepada anak tersebut. Baik, mungkin berikutnya mengenai torsio atau terpeluntirnya testis, ini ada beberapa pertanyaan juga. Sebentar. Nah, ini dok, beberapa pertanyaan untuk Dok Pradana. Kalau ada tambahan silahkan dok. Ini ya pertanyaan yang sering ditanyakan juga oleh beberapa masyarakat ya, celana terlalu ketat. Oke, ketat. Jadi memang celana ketat ini akan menekan toksioptesis, terutama pada ini bukan penyebab langsung ya. Memang si testis tadi memang sudah ada kelainan ya, seperti bel klapper tadi, sehingga celana ketat itu akan meningkatkan risiko ya, atau putir kontraksi ototnya akan meningkat. Jadi mempermudah lah gitu. Ini risikonya menjadi dibanding kalau dia tidak celana ketat. Tapi tentunya ini memang si anak sudah bentuk testis tadi. Kemudian selamat siang, ini bertanya apabila mengambil buah zakat tersebut apakah akan pada saat dewasa nanti kalau satu saja testisnya rusak, misalnya pada saat dia datang kita operasi, misalnya oh sudah mati dibuang, sebelahnya kita peksi, istilahnya kita buat supaya jangan terputir, insya Allah tidak akan Aman mengganggu gitu. Menurut saya sudah 30 tahun, saya sudah menikah dan menikah. Apakah memang kalau tadi kan disebutkan bahwa testis itu normalnya dia suhunya 1 sampai 2 derajat di bawah bisa turun, bisa naik, bisa turun, suhu dari testis supaya spermatogonia untuk pembuahan itu menjadi optimal, jadi baik. Tapi pada saat kita testis tidak turun, apalagi sudah melewati batas usia, biasanya kalau dia sudah 1 sampai 1,5 tahun belum turun, kita harus turunkan supaya jangan terjadi kerusakan.
Apalagi ini kalau sudah 30 tahun, berarti dia sudah berada dalam tubuh itu, badan kita itu 30 tahun lebih, 30 tahun ya. Sehingga suhu di testis tersebut juga akan sama dengan suhu tubuh kita. Dan ini akan merusak dari sel-sel spermatogonia atau sel-sel benih tadi. Tetapi sel-sel yang menghasilkan hormon tidak terganggu ya, karena selnya beda, sel-sel Leydig ya tidak terganggu. Jadi memang yang seperti ini kalau dua-duanya testisnya tidak turun itu akan mengganggu kesuburan. Tapi kalau satu saja tentunya tidak, karena satunya masih bisa menghasilkan spermatogonia. Membuahi ya. Betul. Jadi pertanyaan kalau curiga testis anak kita berapa peluang pernah masuk. Nah itu tadi. Jadi yang nomor 4 ini kita coba ditorsi sehingga bisa dilakukan pertolongan. Kadang-kadang ya minta maaf seperti kata Dr. Paradan tadi ya, kompetensi. Jadi kadang-kadang ada beberapa itu saya bilang tadi cerita saya pertama untuk mengakui pernah berhubungan kelamin karena si dokter spesialis itu menganggap ini suatu orkitis. Nah, kalau kita di urologi itu ya dokter Medianto atau Prana itu tahu ini torsio. Jadi sih lebih cepat. Jadi ini memang kalau memang Bapak Ibu anaknya curiga atau nyeri atau tiba-tiba nyeri urologi terdekat di kota Bapak Ibu sekalian. Jadi itu penting bagi kita untuk mencegah jangan sampai tes ini menjadi rusak. Begitu Dr. Ya. Medianto. Mungkin saya Ya. bertanya dan atau Dr. Medianto. Ini kan sekarang ini musim liburan ya. Tinggi nggak angka terpotongnya kepala atau gland? Saya sudah 2 minggu ini ada 2 kasus sirkumsisi oleh bidan terpotong glandsnya. Jadi saya sampai membuat surat ini mau membuat surat ke direktur rumah sakit di daerah tersebut juga Pemda untuk mengatur bagaimana supaya jangan sampai orang yang tidak berkompeten untuk melakukan tindakan-tindakan seperti ini karena setiap musim musim libur ini pasti ada yang kepotong sehingga saya nggak tahu di Malang apakah karena di Malang tentunya di daerah-daerah sudah banyak urolog ya kalau di Sumatera Selatan ini belum ada di daerah-daerah jadi sehingga dilakukan oleh bidan yang biasanya menolong melahirkan sekarang ke penis larinya ya jadi gimana sih itu ada nggak situ sehingga saya ini mau minta direktur kami buatkan surat untuk ke daerah bahwa supaya itu jangan sampai merugikan masyarakat lah. Itu peran kita sebagai urolog kan harus mengingatkan. Gimana Iya. Dr. Pradana? Ada nggak? Iya dok, memang kejadian kepotongan penis ini pernah dulunya kita, jadi kalau nggak salah tahun lalu bahkan 2 tahun yang lalu itu lumayan dok angka kejadiannya. Tapi semenjak itu terutama kepada tenaga kesehatan yang sebenarnya kompetensinya adalah dokter. Ya, cuma Ya, memang banyak keterbatasan dari segi tenaga medis itu memang penyebarannya kan kurang dokter-dokter itu. Sehingga ada pihak-pihak yang melakukan sebenarnya bukan kompetensinya, tapi betul. itu sudah kejadian. Jadi kita lebih sering memberikan edukasi dan alhamdulillah eh, belum ada kita tingkatkan memang dok. Alhamdulillah belum nggak kejadian. Alhamdulillah. Gitu Iya, dok. kalau dulu mungkin lah ya. Dulu kan masih Iya belum banyak dokter ya. Jadi banyak betul. dikerjakan oleh perawat atau bidan. Tapi Iya sekarang. Tapi ini iya terus saja kita serahkan ke bedah plastik yang karena microsurgery kan biar nyambung. iya. Saya nggak tahu kalau di Malang sudah dokter pernah ngerjain? Enggak pernah dok. Ya, agak susah juga gitu Susah ya. menyambungkan penis karena mikro banget itu. Iya, Iya, apalagi distal ya. iya betul. Dokter Medi mungkin saya menambahkan untuk masalah torsio ya, untuk take home message-nya gini Bapak Ibu. Di kantong pelir usia di bawah 25 tahun sudah langsung berpikir penis buruk Terus sampai terbukti tidak terpelintir anak kecil usia 20 nyeri kantong pelir udah langsung bawa ke UGD. Nggak usah bawa ke pemeriksaan di poli atau di mana, langsung ke UGD saja yang terutama ada urolognya. Terbukti tidak
manajemen kasus itu memang dok memang dianggap, saya ini takut fatal akhirnya dok, terdiagnosa miss gitu loh, nggak harus diangkat. Nah, satu lagi yang tadi Dokter Medi yang 30 tahun ya, yang tesis tidak turun. Jadi kalau kita sebut itu adalah infertil primer, artinya Bapak ini Primer. tidak bisa memiliki keturunan setelah menikah kurang lebih 1 tahun dengan hubungan seksual. Penyebab utama infertil primer salah satunya adalah primary testicular failure atau kegagalan dari buah pelir. Kalau salah satunya adalah tesis yang tidak turun, Bapak. Kalau sudah ini penyebabnya, nyun sewu, tidak bisa kita usahakan. Jadi larinya apa, Dokter Medi? Bayi tabung. Tabung. Adopsi gitu ya. Itu mungkin itu Dokter Medi pesannya. Terima kasih Dokter Medi. Ya, ya. Baik, itu mungkin pencerahan juga ya bagi Bapak Ibu ya. Jadi kalau udah ada cucunya, ponaannya, atau anaknya yang nyeri di buah pelir ya, apalagi dia masih itu golden period ya. Tadi kalau sudah disampaikan Dokter Marta ya, kurang dari 6 jam, segera dibawa ke UGD terdekat ya. Rumah sakit biasanya insya Allah kalau ini masyarakat di Malang mungkin insya Allah hampir setiap rumah sakit ya sudah ada dokter urologi ya. Jadi bisa segera dilakukan pemeriksaan dan mungkin jika memang benar terbukti itu torsiotestis bisa segera ditangani ya dengan pembedahan itu. Mungkin Oh ya, gitu. tambahan sedikit Dokter Medi, yang Ya, tadi monggo 30 dok. tahun ya, itu minta apa mestinya diturunkan ya, jangan disimpan tetap di dalam perut, risiko untuk kankernya juga ada ya. Kanker, betul. Iya, ya, Jadi betul dok. segera ke dokter urologi deh, jangan sampai beberapa kali kita dapatkan juga kanker. Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya seminar awam siang ini ya bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Dr. Marta dan Dr. Pradana atas sharing ilmunya ya kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan moderator. Semoga ilmu yang dipelajari hari ini dapat menjadi manfaat. Terima kasih kepada seluruh peserta. Atas antusiasmenya kepada seluruh peserta, kami mohon untuk mengisi survei kepuasan pelaksanaan seminar hari ini dengan klik link yang ada di kolom chat. Saya mewakili panitia, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada acara seminar awam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.